mengganggu, artinya memaksa. Paham? 3 macam ini. Jadi kalau orang tua bahari itu baulah masjid atau baulah langgar atau baulah madrasah, itu hati-hati banget duitnya itu. Oleh sebab itu berberkat, bangunan orang bahari itu berberkat. Baulah rumah minta jua, hati-hati duitnya. Jadi berberkat sesuai dengan ayat Quran, waj'alu buyutakum qiblatan. Rumah mereka itu menjadi tujuan orang. Jadi kiblatnya orang. Tafsir zahirnya rumah bujur. Selalu orang tuh ingin naik ke rumah situ, betah di dalam situ, asa dingin rumah itu. Nah, yang tafsir kedua, waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah hatimu, ya kan, sebagai kiblah. Kiblah itu Baitullah. Jadikanlah hatimu seperti Baitullah. Artinya di dalam hati kamu jangan ada yang lain dari Allah. Jelas? Sebab ini Quran ada batin, ada zahirnya. Kalau hendak tahu tafsir Quran yang sempurna, Rasulullah SAW. Zahirnya dan batinnya itu tafsir bagi Al-Quran. Oleh sebab itu kita disuruh mengikut Nabi. Sekadar mengikut Nabi, sekadar itulah kita namanya tahu di tafsir Quran. Jadi yang betul-betul dinamakan mufassir, orang yang mengikut Nabi. Jadi kalau syahadat 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah fungsinya atau resikonya kita itu berjanji saya tidak mau jadi abdi yang lain, hanya jadi abdi Allah. Satu. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya berjanji bahwa saya akan mengikuti Rasulullah. Itu artinya kalau makna bertulis di bawah aku naik saksi, itu lain daripada makna. Itu cuma ngarannya adalah lugat biasa, terjemahan aja. Lihat aja. Kenapa sih pengunjungnya seserba kurang? Karena memang bangunan itu tidak warak sebagaimana warak siddiqin. Warak siddiqin itu pertama halal. Paham? Yang kedua, memandang si yang memberi itu Allah. Paham? Yang menerima pun Allah. Jadi bisa dimasukkan di tauhidul af'al. Gerak berian itu af'al Allah, gerak menerima itu af'al Allah. Jadi harus dua-duanya ini mengamalkan ma'rifat. Kalau hanya tahu bahwa af'al Allah tapi tidak diamalkan, namanya fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang yang sudah tahu af'al Allah tapi dia tidak memandang af'al Allah, dia disiksa di sini. Sebelum masuk neraka sudah disiksa. Artinya tidak senang hidupnya itu. Tidak tenang. Itu sebab arwah kai Al-Alimul Allamah, bahkan sini termasuk orang wali, Al-Arif Billah, Haji Abdurrahman Siddiq Safat, mengarang kitab dinamai amal ma'rifat, bukan ma'rifat, amal, supaya diamalkan. Jangan hanya dituntut saja.
Oleh sebab itu Habib Usman Batawi mengarang Karukuna sifat 20 dengan amaliyahnya langsung. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bainahuma dan baharu alam. Maka sugianya bagi mukmin mu'taqid bahwa hendaklah ia mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam sekalian hal adanya. Jadi sesudah kita kenal Tuhan bersifat wujud dengan dalilnya kan makrifat namanya. Cara pengabdiannya, amaliyahnya jangan lupa lawan Allah pada setiap hal. Artinya waktu melihat, ke waktu mendengar, ke waktu berdiam, waktu berpandar, waktu bergerak, waktu apapun, hendaklah kita itu musyahadah atau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qidam artinya sedia, mustahil berpermulaan. Dalilnya huwal awwalu dan baharu alam. Caranya kalau Allah itu nang awal, berarti kita ini adalah orang nang tadudi. Siapa nang mengadakan kita? Allah tadi. Kalau sudah Allah yang mengadakan, bukan bapak kita, bukan ayah kita, bukan ibu kita yang menciptakan, bukan produk Amerika, bukan produk Netherlands, Jerman, dan Boris Yassin sebagainya, bukan produk Hong Kong, produk Allah Ta'ala. Maka sugianya bagi mukmin mu'taqid bahwa hendaklah ia berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya hatinya tidak boleh lagi usang, tidak boleh lagi sedih, tidak boleh lagi duka cita. Itu pengabdiannya, itu amaliyahnya. Baru inggan kidam aja orang itu sudah lawan Allah kada lupa, dan sakit hati pun tidak ada lagi. Kematian kada sakit hati, kehilangan kada sakit hati, habis modal kada sakit hati, dapat garing kada sakit hati, dicela orang tidak sakit hati, dimaki orang tidak sakit hati, karena dia mengamalkan ma'rifat bahwa Allah bersifat qidam. Paham? Nah, ini amal ma'rifat. Ini cara Habib Usman Batawi bin Yahya. Nang kuburannya itu digusur. Nah, dengan sebab menggusur kuburan aulia, artinya tidak terhormat kepada kubur wali, Allah Ta'ala lawas bana sudah menahani marah itu, lawas bana sudah. Sampai masanya marah Allah Ta'ala, terjadilah macam-macam. Jadi di antara sebabnya Allah marah, pertama rentan dan riba, bunga. Yang kedua, zakatnya tidak sempurna. Yang ketiga, tidak merhormat kepada aulia yang hidup atau yang mati. Yang keempat, tidak hadir di majelis ilmu agama yang fardu ain. Paham? Yang kelima, melanggar sumpah. Maka 5 perkara inilah ibu daripada segala bala. Karena Allah bersifat hilim, Allah itu tidak segera mendatangkan bala. Lawas ba'nar sudah famahilil kafirin amhilhum ruwaida, itu sudah. Sekarang seluruh dunia dimarahi Allah Ta'ala. Jadi kalau mau mengembalikan dunia ini menjadi stabil, semen spel, yang 5 ini mau tidak mau mesti dijalankan. Orang yang mengerjakan riba atau memakan riba atau jadi sekretaris riba atau pengurus riba, malam ini tidak dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Termasuk 10 macam orang yang tidak dapat. Orang yang durhaka pada ibu bapa, orang yang bermusuh-musuhan, orang yang dendam, orang yang memarahi sahabat Nabi, orang yang iri dengki, orang yang mengupat orang Islam, orang yang curang dalam perniagaan,
terkecuali sebelum maghrib malam ini dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Itu tersebut dalam kitab. Wa ammal idza fasabilul khalas anhu alla yu'ayyad sudah. Fahada idzaun. Nah ini namanya orang yang terpaksa membari itu namanya kita mengganggu sama dia. Kan kadang-kadang ada kalau berkumpul di dalam kumpulan itu mencari dana, lalu ujar bahasa Banjarnya sing tunjuk, nah, ya kan? Si anu berapa? Duitnya kena aja bayar, ya kan? Lantaran sorong ini dianggap nomor satu, lalu rasanya malu memberi sedikit, terpaksa memberi banyak, ya kan? Guru Bangil membangun pesantren Kelampayan, paham? Tidak ada bahabar lawan orang Bangil. Dibilang oleh Guru Haji Saman Mulia almarhum keduanya, apa hikmatnya pian membangun pada bahabar? Guna apa bahabar lawan orang yang sudah melihat saja? Kan ini orang Bangil melihat saja, kalau ini bangunan lah melihat aja, kalau tak sudah melihat apa lagi yang lihat tak dihabari, kurang tahu aja apa pulang bahabar. Itu pender sirin dua. Pertama Allah Ta'ala melihat aja, yang kedua manusianya bermata aja. Jadi kan mau sih caranya sih membangun berutang sampai selesai. Orang melihat keadaan sidin kada bercari, kalau tahu membangun itu, jadi ada yang memberi semen, ada yang memberi nang tukang nang bisa bagawi, ada membantu dengan awak, ya kan? Nang berjual daging iwaknya, nang menjual barasnya, jadi tukang begawi ada batahaan makan jam 10, makan jam tengah hari, ya kan? Makan hendak bulik pukul 5. Lalu timbul pesantren Datuk Kelampayan, ya jadi babarakat dana, tahukah? Kada ada orang yang keluar dari situ kada babarakat semuanya. Karena dasarnya tadi bangunannya waroknya warok siddiqin. Guru Saman Mulia membangun Langgar Darul Aman. Tehalnya itu tahulah mau utang, lalu dijual, menjualnya itu buku lendeng, pakai kereta, berjalan kampung tehal. Satu biji sekian, jadi ada nang berempat sebiji, ada nang berdua, ada nang serongonan, ada nang 10, macam-macam. Itu bangunan yang dahulu. Tempo sidin termasuk penitianya. Nah, jadi dijaga itu tadi. Wa innahu rubbama yabdhu qurhan khaufan minal malama. Kadang-kadang manusia itu tidak mau menyumbang, tetapi menyumbang. Kenapa? Nah, nang jadi menyumbang ini karena takut dimaki, dicela orang. Jadi terpaksa ngarannya. Wa yakunul ahabbu ilaihi fil batin al khalasa. Law qadara alaihi min gharil malama. Jika ada jalannya untuk dia melepaskan diri daripada memberi, niscaya dicarinya, tegal kada kalah lagi.
terpaksa. Wa amma idza kana yas'alu syakhsan muayyanan, apabila kita meminta kepada seseorang yang tertentu, misalnya kita mengirim surat, nah tujuannya ya kah? Misalnya yang meminta ini misalnya Zaid, jadi from Zaid, yang dipintai Umar to Umar, ya kan? Dari Zaid untuk Umar, isinya minta, kan bertentu. Nah, macam apa masalahnya di dalam agama? Fayambaghi alla yusarriha, maka janganlah secara nyata-nyataan di dalam surat itu atau di dalam kata-kata. Bal ya apa ya? Yu'arridu ta'ridan, atau bal yu'arrida, tetapi hendaklah ia dengan secara sindiran saja. Nang yabqa lahu sabilan atau yubqi lahu sabilan ila taghaful in arada, ya kan? Yang masih memberi kesempatan jalan untuk dia itu sepertinya orang yang tidak tahu, dengan sindiran aja. Fa in arada fa idza lam yataghafal ma'al qudrah alaihi pada kali dawbatihi, jikalau ia itu tidak seperti orang yang tidak tahu, maka tahu aja misalnya melaksanakan itu tadi, maka itu karena memang gembira ngarannya, gembira meminta, jadi bukan gembira yang diperintah. Kalau orang caranya orang menyindir itu umpama kada dibari orang, kada terganggu apa-apa. Nah, kalau nya menyindir, lalu yang disindir nih kada ngerti. Nah, kada paham mereka aja. Nah itu namanya rogobah. Kada paham mereka aja. Ngalih aja orang bungol itu aja dipenderi pulang. Jadi berat masalahnya kalau mau meminta-minta ini, berat masalahnya itu panjang. Apalagi orang Istanbul meminta lawan orang bawahan, baginnya. Orang bawahan itu kan orang di bawah, Istanbul itu kan orang di atas. Ya kalau Mbak Istanbul itu kan Turki. Nah, orang di atas meminta lawan orang di bawah, tak balik kalau ngarannya. Di tengah jalan tak boleh pulang. Mulai di batas sini nah dulu ambil, dianjur ke kepala, guguran di tengah jalan. Mulai di kepala dibulurkan ke batis, guguran pulang, yang guguran kan ini berapa banyaknya hilang. Kita semuanya ancagar mati berataan. Ya tak? Kita mati itu adakah sebuah kubur berdua adalah? Kada ada sebuah kubur sendiri, kada ada sebuah kubur berdua, kada ada. Biar nangkai apa bekasih sayangannya tetap sangang orang. Jadi nang bujur-bujur kesepian dalam kubur. Kalau dalam neraka tidak kesepian, masih banyak teman, tapi sama sakitnya. Jadi nang betul-betul kesepian dalam kubur. Oleh sebab itu orang Bahari dalam kitab riwayat, nang sangat menyedihkan orang Bahari itu kubur. Kalau lain dari kubur tidak menyedihkan, karena kesepian, sendirian. Anak buah paling-paling setahun nang pina kurus, awak bangkur, mata paling-paling setahun. Limbah itu lama kan nang pulang berataan. Kasihan. Uja arwah kai dulu sim sandiri bakesah kasihan.
Jangan artinya apa hartanya, jangan apa harta. Kalau ada percaya ujar arwah kai guru haji Seman komplek, kita bakawan keris satu bilah lebih baik daripada bakawan 5 orang manusia. Karena 5 orang manusia ini apabila kita diserang orang, masing-masingnya lari. Kalau keris nang diandak di pinggang sampai mati kita inya kada mau meninggalkan. Apa artinya? Sebilah keris itu ada artinya. Artinya kalau berkawan lawan orang yang wahdaniyat itu tidak akan meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu artinya. Sedang kita kesusahan, mau disakiti orang, teman yang 5 tadi pada lari semua. Tapi kalau besi sebilah dianggap di sini sampai mati kita kada maunya mengisahi. Inya kada tahu juga nak berjalan. Tapi keris itu ada khadamnya. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan dalam Quran wa manafi'u linnas, banyak manfaatnya. Nah, lalu apabila dalam Quran itu mantuknya manafi', tentu mafhum mukhalafahnya ada madaratnya. Oleh sebab itu ada nang karis itu kada cocok lawan orang-orang mengikuti. Nah, lawan nang mengikuti kada cocok. Naga runting itu tahulah. Apabila karis naga runting, orang kan bakal lahi baduan tuh lah. Kalau datang jadinya, ini musuhnya hajar, kalinya ini pangjak. Oh, sombong, naga runting. Kalau sampana daun, lain pulang. Sampai ke guring-guring tak pandai aja. Artinya pamandel bakar, panguceceh. Sampana daun tak. Ujar nang ahli karis. Nah, jadi besi itu ada nang manfaat, ada nang mudarat. Tentu nang tahun ini manfaat, ini mudarat. Ya kan? Ada nang ahlinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orangnya nang ahli hikmah yang bisa menangguh itu. Lain dukun lain. Itu orang kada bisa gawian. Matinya dukun itu termasuk 10 jua, 10 macam nang kada dapat keampunan malam ini kecuali bertobat. Nah, jadi masalah Bapak Pintar ini ngali mana banyak ruwet urusannya itu. Faidza lam yatawaffal ma'al qur'ani wa annahu ghairu muta'addin bihi. Pada menyata sakit. Wa yang bagi al yas'ala man la yastahi minhu law raddahu aw tawaffala anhu. Sugianya kalau hendak meminta kepada orang yang tidak malu jikalau ditolaknya atau orangnya itu kayak kada mendengari lawan sindiran tadi. Itu nah hendak dipintai aturannya orangnya nang bujur-bujur ikhlas artinya tak. Namun orang nang kada ikhlas jangan meminta ke orang situ. Kada boleh itu mahzurat dilarang. Tadi mulainya kurang seperempat jam 4 ya kalau. Jadi kurang seperempat jam 5 nih kira-kira sedang antrian ya. Kalau ada guru-guru yang menjaga hendak mengimami dilanggar-langgar sampai aja kalau boleh. Hah? Terabang satu mat ke kampung sampai aja. Fa innal hayya minas sa'il yu'di. Karena bahwasanya yang meminta itu bisa juga malu. Nah, malunya yang meminta ini ngarangnya memberi kesakitan ngarangnya pulang. Memberi
kasakitan. Jadi kada boleh juga nang dipintai nih menyakiti lawan nang meminta wa amasaila fala tanhar. Orang yang meminta itu jangan juga disakiti. Ganalnya pagalangan jer berbulu ulang bapak pinta gawian nang dipintai orang nang manggah ngokong nih jar nang sudah nang artinya apa ihnil nih tinggal apa lagi mampusnya aja lagi. Kama anar riya ma'agharis sa'ir yu'di. Itu bandingannya aja. Fa in qulta fa idza akhadha ma'al ilmi bi anna ba'ithal mu'ti wal hayya'u minhu aw min al hadirin walau lam tada'ahu bihi fa hal huwa halal aw subah fa aqulu. Jikalau seseorang yang meminta ini mengambil pemberian orang yang dipintainya serta dia yang meminta tahu bahwasanya dorongan si pemberi ini karena malu daripada yang meminta atau karena malu daripada orang yang hadir, maka di sini ada masalahnya. Apakah harta yang diminta itu halal ataukah syubhat? Maka jawabannya itu bukan halal, bukan syubhat lagi, tetapi haram. Fa'aqulu dzalika haramun mahdhun la khilafa fihi bainal ummah wa hukmuhu hukmu akhdhi malil ghair bid-darbi wal musadarah. Itu sama dengan mengambil harta orang dengan memukuli orangnya atau dengan memaksa ya kan orangnya. Idla farqa baina ayyadriba dhahirahu bi siyatil khashab aw yadriba batina qalbi bisautil haya'i. Karena tidak ada perbedaan menyakiti itu baik imma dengan alat yang kena badannya atau dengan kata-kata yang kena hatinya. Wa khawfil malam dan karena takut dicela. Wa darbul batin asyaddu nikayatan fi qulubil uqala. Wa la yajuzu an yuqala huwa fil dhahir qad radiya bihi. Nah, ini seperti mazhabnya sebahagian orang. Artinya asal sudah muhanya itu gembira memberi itu sudah cukup aja. Masalah hatinya artinya ikhlas kadanya kita kada tahu aja. Nah kada patut itu kada patut. Harus dua-duanya artinya datang dari dalam. Ridhonya itu datang dari dalam bujur-bujur memberinya itu tadi. Masalahnya ringkasnya aja sudah secara ringkasnya. Masalah bapak pinta ini rumit. Nah, orang bahari ada orang kafir memberi duit kesan bangunan masjid mertapuran. Tapi nama memberi itu orang kafir. Kada mau menerima. Dalilnya dalam Quran. Di orang bahari ini. Dalilnya dalam Quran ada innama ya'muru masajidallah man amana kalau kada amanah kada boleh. La khilafa fi bainal ummah. Artinya ittifaq aja umat, artinya semua memadahkan bahwasanya itu adalah haram. Kalau yang dipintai ini malu pada memberi. Wa hukmuhu hukmu akhdhil mal ghair bil bisa. Apalagi jangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama ahkumu bil zahir wallahu yatabal sa'ir fa inna hadhihi daruratul qudati fi fasl al-khusumat. Nah, adapun hadis Nabi, saya ini menghukumkan melihat zahirnya. Kalau batinnya saya serahkan kepada Allah. Ini masalahnya qadhi, mau urus dua orang nang bertengkar. Bukan masalah orang nang meminta dengan nang memberi. Jadi faqarru ilal hukmi bil zahiril qaul bil lisan ma'anahu tarjumanu.
kasirul kadhibi. Mun montong bisa ya berdusta ya kalau walakin ad-darurah da'at ilaihi wa hadza su'alun amma bainal 'abdi wa bainal Allah wal hakim fi ahkamul hakimin wal qulub indahu kal alsina inda sa'il hukam fala tandur fi misli hadza illa qalbika wa in aftauka wa aftauka fa innal muftiya mu'allimun lil qadhi wa sultan ya kan liyahkuma fi alamis syahadah wa muftil qulub wa ulamul akhirah wa bi fatwahum an najatu min satrati sultanil akhirah. Kalau artinya pitua qadhi biasa itu selamat di dunia aja, tapi kalau pitua qadhi akhirat ya kan ya kan. Nah itu kalau pitua tasawuf itu menyelamatkan sampai ke akhirat. Oleh sebab itu kita disuruh menuntut ilmu 3. Pertama ma'rifat kepada Allah sifat 20. Yang kedua fikih ya kan. Nah itu mengurus anggota luar. Yang ketiga ilmu hati yaitu ilmu tasawuf. Cuma yang 3 macam ini terbagi kepada 73 pecahnya. 72 yang masuk neraka, semacam aja yang masuk surga. Ada fikih 72 yang masuk neraka, sebutin aja fikih yang masuk surga. Tasawuf 72 yang masuk neraka, sebutin aja yang masuk surga. Nah, tauhid sebutin aja yang masuk surga. 72 yang sasat, kebanyakan yang sasat. Oleh sebab itu lalu dikarang kitabnya nang ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat 20. Ahli sunnah wal jamaah ada kitabnya, mengenai fikih ada kitabnya, mengenai tasawuf ada kitabnya, ya kan? Kitabnya pun pulang citakan yang tidak banyak salah. Waktu bahari citakan Halabi Mesir, tak kurang salahnya. Itu pun mahajatakan ditasih lawan guru pulang karena mau bari tukar langsung dibaca selongonan di rumah. Ditasih kalau pina ada kurang titiknya atau labihan nang habbatun sauda jadinya hayatun sauda karena titiknya itu tertambahi sebiji oleh si tukang cetak. Jadi aturannya obat itu habbatun sauda jintan irang. Sekalinya tulisannya tersalah titiknya ketambahi lalu hayatun sauda lalu temakan tadung lo mati ya orang. Jadi kitab yang dibaca itu kita belajar lawan guru, belajarnya mulai awal sampai akhir. Ini karena belajar waktu yang pertama guru biasa membaca kitab awal kitab itu memberi sanad hibah. Sanadnya itu pang diunting. Limbah itu berkurang. Pak waktu hendak hatam kena bemakanan kak hibah. Waktu hatam itu dapat pulang yang kedua ijazah kedua. Sanadnya yang an itu. Nah itu aja jadi hendak mengunting annya aja artinya hendak mencari ijazah. Jadi mbahnya buli ke kampung pokoknya apa kertas selambar itu aja. Olehan kertas selambar bisa betok. Artinya kada ada barakatnya. Ini mulai awal sampai akhir. Itu yang disebut mulazamah ya kalau guru. Mulazamah ya artinya kada pernah ketinggalan. Ya kalau di sekolahan tuh kada pernah al pangoler. Alpa bahari alpa. Sekalinya al-pangoler. Tapi di akhir zaman kena banyak orang nang wani membaca kitab nang inya kitabnya itu menukar di pasar dilajarkannya atau kitab peninggalan arwah bapak dibacakan ke orang sorong kada belajar juga. Jadi kena takrirnya itu bisa lepas. Karena ada berguru malam yakun lahu syekhun fa syekhun sakuhu termasuk orang asik membaca buku. Wah ini buku tasawuf banyak. Tasawuf banyak yang terjemah ihya, terjemah ihkam, tapi anu aja terjemah Quran. Banyak. Hati-hati benar itu. Jadi karena ditakuni orang siapa gurunya mak buku itu gurunya siapa? Ya tokoh. Dan situ
Orang hendak menghancur dunia ini tahulah, sama lo hendak menghancur rumah tah. Nang bagus-bagusnya mah dulu diambil. Ya kalau pekakas nang bagus-bagusnya diambil dulu ya kalau. Nah, orang hendak keapian tah. Napa nang perlu diambil dulu? Harta kada. Ya kalau nang lainnya tilam kelambu biar. Ndak asal nang ini jangan aja. Asal nang walat dolar ini jangan kawat bawa. Yang lainnya biar pang. Ya langkah itu juga kiamat sudah karak bener tandanya nang soleh-solehnya diambil orang. Ada nang baluman umur sampai lagi artinya balu kalau medai mati juga. Nah banyak jaga anak dihancur orang pak. Jadi lampu-lampu itu sudah dipindah orang, lampu dipindah. Menjadi pindah kadap pada nah kadap. Kama anna bi fadlil faqih an najata min sadqati sultanid dunya fa idan ma akhadahu ma'al karaha la yamliku bainahu wa bainallah fa yajibu alaihi radduhu ya ada hanya itu tertinggal tulisan ila sahibi. Jadi lamun minto kita meminta tadi karena orang itu malu aja kada memberi maka wajib dibulikakan. Lamun orang dipinta ini ujur-ujur 100% ikhlas, itu nang ujur-ujur halal. Fa in kana yastahi min an yastariddahu wa lam yastariddahu fa ala ayyusribahu ala dzalik. Bima yusawi qimatahu bi ma'radil hadiyah. Jadi kalau umpamanya malu ia membulikakan tadi lah maka wajib membalasnya dengan seharga itu nang dibariakan tadi. Lamun rasa super membulikakan bandanya, nah nang saharga lon bandan itu hanya biar kita tuh ada timbal baliknya, pahamlah? Ada timbal baliknya. Wal muqabalah ya timbal balik. Liyatafassa supaya ia meluluskan diri an uhdatihi daripada tanggungan. Fa illam yaqbal hadiyatahu lamun kada menerima sina memberi tadi akan balasannya fa alai ayyarud dzalika ila wal unjuk lawan warisnya aja. Fa in talifa fi yadihi fa huwa mamnunun alaihi bainahu wa bainallah. Lamun pangbendanya itu kada sempat terpakai, kada sempat termakan rusak, maka itu hukumnya hanya itu berurusan lawan Allah taala. Wa huwa asin bitasarruf fihi dan inya maksiat. Kenapa jadi mengambil jadi sampai hilang barangnya. Wa bisu'al alladhi hasala bihil adza fa in qulta fa hadza amrun batin ya asal ittila alaihi. Namun ikam bertakun ini masalahnya adalah dalam sekali. Kada sampai ke situ utak manusia banyak memikirkan pakai pasabil akhlas minhu di apa cara jalan keselamatannya. Parubbama yadunnu sa'il annahu radin wa la yakun huwa fil batin radiyan. Kadang-kadang kan bisa aja anggapan sinang meminta orang nang dipinta ini ridho padahal kada menangguh ridhonya ngalih balakulu. Maka aku berkata menjawab, oh ya ada kalau mutlaqun oleh sebab itu orang yang takwanya tinggi sama sekali kada mau meminta. Dalas membawa kapak kemana? Ke hutan mencari kayu. Hasilnya seinggan kawa mengangkat dijual ditukarkan roti 3 biji. Sebiji untuk disedekahkan, sebiji untuk umah, kemudian yang sebijinya menunggu. Kalau umah hendak aja lagi, unjuk keduanya, inya balapar. Karena gawiannya kayak ini, mati diumumkan oleh Tuhan perantara malaikat di atas langit. Hari ini mati seorang wali daripada waliullah. Dicari orang siapa yang mati sekalinya itu tadi.
Nang tukang cari kayu itu nang mati kan ada nang matinya pada orang banyak melawan. Nah, oleh sebab itu kepada kita usaha ini supaya kalau bisa lah, pertama modalnya halal, yang kedua cara bercari halal, yang ketiga hasil pencarian itu dibagi tiga, sepertiga untuk menambah modal, sepertiga untuk keperluan rumah tangga, sepertiganya untuk sedekah, untuk agama. Itu tak. Sekira jangan sampai terbuat dalam kitab Al-Quran fala taghurrankumul hayatud dunia, supaya jangan sampai ditipu oleh dunia. Kalau bisa fama kanu ya'khuduna min ahadin syai'an aslan, maka orang-orang yang bujur-bujur takwa kada mau sekali meminta akan siapapun. Maka Nabi Bishrun la ya'khudhu min ahadin aslan illa min as-sari' rahmatullah alaihi, kecuali Bishr al-Hafi mau dibarinya sari as-Sikti. Sebab sari as-Sikti ini sudah masyhur benar orangnya, orang nang bujur-bujur senang hati apabila dipintai. Wa qala bi anni alimtu annahu yaqra bi khurujil mal min yadi fa ana u'inu ala ma yuhibbu. Jadi berarti aku menulungi apa kecintaannya. Wa inna ma'adumat nakiru bisu'al wa ta'akkad al-amru bi ta'affuq. Hanya saja artinya dicegah meminta-minta dan disuruh kita itu pura-pura sugih lihada, karena ini ya kan, karena beratnya tadi. Li'annal adza innama yahillu bi darurah, karena hanya saja meminta itu boleh tetapi karena terpaksa. Artinya lamun kada meminta ni siup basiupan. Nah, jadi terpaksa namanya. Wa wa yakuna sa'il musyrifan ala apa? Ala al-halak, ya mati. Allah Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billah. Ampun maafkan.